Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fikri Fanani di channel Majelis Nalar Progresif. Pada video kali ini saya membahas tentang bahwa ketika Sahrur sudah mengkritik konsep Islam yang diyakini ulama tradisionalis dan dia mendefinisikan ulang makna Islam, pada puncaknya Sahrur merumuskan ulang apa sebetulnya rukun Islam yang sesuai dengan Al-Quran. Sahrur lalu menemukan apa sebetulnya rukun Islam yang sesuai dengan Al-Quran. Kata Sahrur, dia mengutip ayat Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat ini dijadikan Sahrur sebagai alat untuk merumuskan ulang ada berapa rukun Islam. Sehingga jika dibandingkan rukun Islam yang dirumuskan oleh ulama tradisional dengan yang dirumuskan oleh Sahrur, itu rukun Islam yang ada di ulama tradisional hanya tersisa bahwa tentang syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, dan haji oleh Sahrur dihilangkan. Jadi Sahrur menggunakan ayat tersebut bahwa rukun Islam yang pertama adalah man amana billah, yang percaya kepada Allah. Di sini bisa dikatakan bahwa syahadat bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, tetapi bukan syahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Kenapa? Karena ayat ini secara global itu bermakna man amana billah, orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya bahwa Allah itu ada dan Allah itu adalah satu-satunya Tuhan. Jadi dalam perspektif Sahrur, rukun Islam yang pertama itu adalah percaya kepada Allah. Yang kedua, rukun Islam yang kedua adalah percaya kepada hari akhir, bil yaumil akhir, percaya kepada hari akhir, bahwa nanti pada akhir ujung dunia akan ada hari kiamat. Ini sama dengan rukun iman yang dirumuskan oleh ulama bahwa. Jadi oleh Sahrur sesuai dengan ayat ini, rukun Islam yang kedua adalah percaya bahwa hari akhir itu ada. Ini yang tidak bisa dibantah oleh orang muslim. Jadi dia termasuk muslim apabila dia meyakini hari akhir itu ada. Nah, rukun Islam yang ketiga adalah wa amila sholihan, dan berbuat amal soleh atau berbuat baik. Di sini Sahrur secara langsung mengkritik apa yang dikritik oleh orang-orang sekuler, oleh orang-orang Marxisme, oleh orang-orang nasionalisme, bahwa dia mengatakan Islam tidak memiliki konsep etika atau moral yang menjunjung tinggi perbuatan baik. Kata Sahrur, itu adalah anggapan yang salah. Kamu tidak betul-betul memahami apa yang diajarkan oleh Al-Quran, tetapi kamu memahami apa yang diajarkan oleh ulama tradisional yang dia telah mereduksi apa makna Islam, begitu. Jadi Sahrur dengan dia mengajukan wa amila sholihan, dia menyelamatkan atau memahamkan ulang apa makna Islam. Ternyata di dalam Islam, di dalam rukun Islam ada kepercayaan ada dorongan untuk berbuat baik. Ini yang tidak dimiliki konsep Islam yang dirumuskan oleh ulama tradisional, sehingga bisa disimpulkan bahwa orang yang percaya kepada Allah,
orang yang percaya kepada hari akhir dan berbuat amal soleh itu adalah orang yang telah memenuhi rukun Islam. Jadi dalam perspektif Sahrur, rukun Islam itu bukan ada 5, tetapi ada 3. Rukun Islam yang pertama percaya kepada Allah, kedua hari akhir, yang ketiga adalah berbuat amal soleh. Dari sini bisa dipahamkan apa yang dimaksud oleh Allah, inna dina indallahil Islam, bahwa hanya Islam yang betul di sisi Allah. Dan kemudian wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa minal khasirin, bahwa tidak ada agama yang diterima oleh Allah kecuali Islam. Dari sini bahwa Islam yang dimaksud oleh ayat itu bukan Islam yang dimaknai yang percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya dan yang dimaknai rukun Islam. Tetapi Islam yang di situ satu-satunya agama yang diterima oleh Allah dan satu-satunya agama yang benar adalah Islam yang sesuai dengan rukun Islam yang 3 tadi. Percaya kepada Allah, hari akhir, dan berbuat amal soleh. Sehingga di sini ketika ada kritikan bahwa agama Yahudi dan Nasrani itu tidak bisa masuk Islam, maka itu bertentangan dengan bahwa Islam itu hanya percaya kepada Allah, hari akhir, dan berbuat amal soleh. Dari sini bisa dipahami bahwa apapun agamanya tapi dia percaya kepada Allah, hari akhir, dan berbuat amal soleh, baik dia berasal dari agama Yahudi, Nasrani, Syabi'in, maka dia bisa dikategorikan sebagai Islam. Karena apa? Karena dia sesuai dengan rukun Islam. Dari sini Islam atau rukun Islam tidak bisa direduksi atau dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad saja. Dari sini pemahaman yang cukup kontroversial dari Sahrur. Dia merombak ulang rukun Islam begitu. Lantas kemudian apa yang tidak bisa dikategorikan sebagai Islam atau sebagai Muslim? Nah, Sahrur kemudian mengambil satu term di dalam Al-Quran yang berkebalikan, yang bertentangan dengan Muslim. Dia mengambil ayat afana ja'alul muslimi nakal mujrimin, bahwa apakah kami menjadikan orang Muslim itu adalah orang yang mujrimin. Nah, Sahrur memakai kata mujrimin itu sebagai orang yang tidak bisa dikategorikan sebagai Muslim, yang tidak bisa dikategorikan sebagai Islam. Apa makna mujrimin? Jika melihat kamus, maka mujrimin berasal dari kata jaromah, yang kemudian ajaromah yujrimu ijroman wa mujroman fahuwa mujrimun. Jaromah memiliki makna memotong. Jadi kalau dikatakan mujrimun adalah orang yang memotong. Nah, di sini pada makna awalnya mujrimun itu bisa dinisbatkan kepada mereka para pencuri atau para pembunuh. Pencuri dan pembunuh bisa dikategorikan sebagai mujrimun. Kenapa? Karena dia memotong hukum atau menotong hubungan dengan hukum. Jadi Islam memiliki hukum, kemudian orang-orang pencuri dan pembunuh itu memotong hukum tersebut sehingga dia tidak memiliki hubungan dengan hukum tersebut. Nah, kemudian kata mujrimun itu berkembang bahwa ternyata orang yang memotong tali kepada Allah, orang yang tidak percaya atau mengingkari kepada Allah, itu adalah orang mujrimun.
orang yang tidak percaya akan hari akhir itu adalah orang mujrimun di sini. Nah, dari sini Sahrul mencoba mengkontekstualisasikan kata mujrimun di era modern, bahwa mujrimun atau orang yang tidak bisa dikategorikan sebagai muslim pada masa modern adalah orang ateis, orang yang tidak percaya kepada Allah, orang yang tidak percaya tentang eksistensi ketuhanan. Nah, dari situ bahwa orang muslim itu bertentangan atau lawan katanya adalah orang mujrimun. Jadi Sahrul dia memperluas apa makna Islam, tetapi kemudian dia menentangkan orang selain orang muslim adalah orang mujrimun, dan orang-orang mujrimun ini nanti yang tidak akan bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak bisa dikategorikan sebagai Islam, yang bertentangan dengan Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.